Seolah tak selesai di podium, debat pemilu presiden kedua hingga kini masih jadi sorotan. Fakta dan data yang diumbar kedua capres seolah membuka kotak Pandora. Sebuah fakta, isu-isu baru bermunculan dari soal lahan konsesi hingga kekeliruan data. Bahkan rahasia masa lalu pun diungkap jadi amunisi saling serang. Tak hanya itu, gaduh saling lapor terkait tuduhan kampanye hitam turut menambah tinggi suhu politik. Lantas, apakah fenomena ini efektif menggapai pemilih atau sebaliknya? Bersama saya, Budiman Tanurejo, inilah satu meja The Forum, kotak Pandora bernama Debat Capres. Dua kali debat capres telah berlangsung, tapi politik tidak juga terkunjung menjadi rasional. Berita-berita hoax dan fitnah bertebaran, saling serang antar kandidat pun bermunculan. Inikah sebetulnya kotak Pandora dari debat capres? Inilah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Dari ujung sebelah kanan, Zuhairi Misrawi. Malam, Zuhairi. Malam. Assalamualaikum Jokowi Maruf. Bang Rizal Malarangeng. Malam, dari tim Jokowi Maruf. Dan ada pengamat komunikasi politik, dosen Mas Gun-Gun Herianto. Malam, Mas Gun-Gun. Di sebelah kiri ada Direktur Eksekutif Puskapol UI, Mas Aditya Perdana. Malam, Mas Adit. Lalu ada Mas Sudirman Said dari tim Ses Prabowo Sandi. Malam. Malam. Dan ada Pak Supratman Andi dari tim Ses Prabowo Sandi. Malam. Malam. Assalamualaikum. Saya akan memulai awal dari Bung Zuhairi. Tadi pidato Pak Jokowi mengatakan siapa yang akan mengembalikan lahan, saya tunggu, dan saya tunggu, saya akan serahkan kepada rakyat. Pesan yang mau disampaikan Pak Jokowi dalam konvensi rakyat ini sebetulnya pesan yang ditujukan kepada siapa? Pesan ditujukan kepada kita semua. Kita semua. Bahwa negeri ini dibangun satu untuk semua, kata Bung Karno, semua untuk satu. Bahwa keberpihakan kita dalam politik sungguhnya kepada rakyat. Dan oleh karena itu selama 4 tahun Pak Jokowi punya program sertifikasi tanah gratis untuk rakyat. Ada sekitar 7-9 juta orang-orang di kampung saya yang dulu begitu susah untuk mendapatkan sertifikat tanah dan mereka sekarang bisa menunjukkan bahwa mereka punya sertifikat tanah. Itu satu politik keberpihakan yang sebenarnya ingin disampaikan Presiden Jokowi. Bukan sebagai tindak lanjut setelah pada debat pertama Pak Jokowi mengungkapkan data kepemilikan lahannya Pak Prabowo, kemudian menantang agar Pak Prabowo mengembalikan? Itu hanya sebagian kecil saja, karena Pak Prabowo juga mengatakan dalam debat terakhir, kalau seandainya rakyat meminta untuk dikembalikan, saya akan kembalikan. Itu hanya sebagian kecil, karena begitu banyak tanah-tanah yang memang masih dikuasai oleh para pengusaha, dan Pak Prabowo menyatakan di Sumeneb kemarin saya termasuk 1% dari konglomerat yang menguasai tanah. Ya, tapi bedanya saya dengan mereka katanya untuk rakyat. Ya, sampai 3 kali ya, saya tunggu. Jadi ada penekanan yang sangat kuat dari Presiden Jokowi barang siapa yang ingin mengembalikan lahan itu. Ya itu terserah Pak Prabowo. Kalau memang ditujukan pada Pak Prabowo.
Terserah, tapi visi Pak Jokowi sungguhnya adalah keberpihakan kepada rakyat. Oke. Sesuai dengan jati diri Pak Jokowi ketika memimpin jadi wali kota di Solo, jadi gubernur di DKI, seluruh programnya untuk rakyat, termasuk ketika menjadi presiden. Jadi saya kira pidato yang disampaikan itu adalah visi Indonesia yang optimis, bahwa Indonesia yang optimis itu bukan untuk 1% konglomerat, tetapi untuk sebagian besar rakyat Indonesia. Oke, baik. Bung Pratman, sebetulnya apa? Apakah ini juga sebagai sindiran kepada Pak Prabowo gitu? Saya rasa pertama ya, apa yang terjadi pada debat kemarin, Pak Prabowo sudah menunjukkan kualitas sebagai seorang negarawan. Gimana yang dengan ikhlas menyatakan bahwa kalau negara membutuhkan, beliau siap untuk mengembalikan. Itu satu. Tetapi kan kita ini konsepnya kan bernegara. Saya kemudian menjadi heran kalau kemudian tiba-tiba Presiden Jokowi menyatakan, saya tunggu. Ini yang tunggu siapa? Negara yang mana dalam posisi itu? Karena kalau kita bicara soal reforma agraria, apa yang didengung-dengungkan selama ini itu justru tidak tercapai. Saya salut dan memberi apresiasi terhadap pembagian lahan kurang lebih 7 sampai 8 juta sertifikat. Kita apresiasi itu. Tetapi sesungguhnya program reforma agraria yang didengung-dengungkan oleh pemerintah itu tidak tercapai. Apa reforma agraria yang sesungguhnya? Adalah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini adalah distribusi lahan. Artinya lahan negara yang selama ini dikuasai oleh negara itu yang diberikan kepada rakyat. Tetapi kalau kita mengacu kepada pengalaman-pengalaman dunia dalam melakukan reforma agraria, yang dimaksud reforma agraria itu adalah pemberian lahan yang dikuasai oleh segelintir orang, apakah itu bentuknya HGU, HGB, yang habis masa berlakunya, itu justru itu yang harus dibagikan kepada rakyat. Sekarang udah ada yang habis itu yang belum? tidak terjadi sampai hari ini. Sudah habis belum? Bukan, banyak yang sudah habis tapi kan diperpanjang lagi dan habis itu dimohonkan lagi diperpanjang lagi. Yang kedua, kalau kita mau jujur, kalau bahwa betul-betul itu tanah untuk rakyat, coba perhatikan berapa besar lahan kawasan hutan yang hari ini yang dilepaskan oleh pemerintah di zaman Presiden Jokowi. Saya baru lihat kemarin di daerah saya, di dapil saya ini, itu baru saja satu kawasan hutan dilepaskan, itu kurang lebih 10.000 hektar untuk satu pengusaha tertentu. Nah, itu menandakan bahwa jargon soal reforma agraria itu hanya sebahagian kecil dibandingkan dengan penguasaan lahan. Coba kita bayangkan dari data 25 orang yang menguasai sebagian besar 5,8 juta hektar. Nah, apa tindakan pemerintah terhadap itu? Coba kalau kita bayangkan, kita berharap sebenarnya Presiden Jokowi mengambil langkah, kita tidak anti konglomerasi untuk menguasai lahan. Tapi dengan catatan, kalau pemerintah betul-betul berpihak kepada rakyat, harusnya lakukanlah program dulu inti plasma. Perbanyaklah plasma untuk rakyat. Tapi kan sekarang itu tidak dilakukan. Sekarang rata-rata semua penguasaan lahan itu inti, Pak. Jadi rakyat tidak berdaya. Rakyat tidak berdaya di sekeliling lahan-lahan perkebunan itu, rakyat tidak mendapat apa-apa. Baik. Bung Celi. Ini apakah perdebatan soal kalau lahan dikuasai oleh investor sebenarnya kan sesuatu yang ya memang seharusnya memang dikuasai. Bagaimana investor akan berinvestasi kalau kemudian lahan itu tidak bisa dikuasai? Bukankah ini ada sesuatu yang agak menyesatkan publik seakan-akan ada sebuah 1% menguasai segelintir dan lain sebagainya seperti itu? Baik, terima kasih Pak Budiman. Saya boleh menyapa dulu, terima kasih, selamat malam buat adik-adik semua. Ini mayoritas pemilih Indonesia ini mereka-mereka sebenarnya di bawah 40 tahun ini 55% lah kira-kira. Jadi yang menentukan benar salahnya nanti hakimnya adik-adik semua. Makanya bagus sekali bisa memperhatikan, menyimak. Karena ini kan perdebatan saya kira argumennya berisi. Dan saya ingin membawa ke situ, Pak, kalau boleh kasih sedikit latar belakang. Kan pernah ada seorang ahli yang sangat terkenal di Amerika Latin terutama meneliti tentang kemiskinan. Apa kok kemiskinan yang bertahun-tahun dengan begitu banyak modal naik turun Amerika Latin dulu pernah hampir maju merosot terus. Salah satu jawaban dia adalah sertifikasi. Hak milik tanah yang kenapa simpel sekali, bukan masalah cash flow. Kalau mereka mau, semua orang mau berdagang meningkat tingkatnya, misalnya menjadi pedagang menengah, selalu membutuhkan kredit, selalu membutuhkan tambahan dana untuk investasi. Skala kecil, skala menengah. Nah, yang paling bagus kan ada bank selalu minta kolateral, kata De Soto, dan mereka punya tanah tetapi tidak ada sertifikat. Ya, itu Hernando De Soto sehingga problemnya adalah jangan bantu
terlalu banyak, tetapi tolong negara kasih mereka kepastian hukum dalam soal pemilikan, sehingga kalau mereka berhasil dalam usahanya, mereka ingin sesuatu yang meningkatkan hidupnya, mereka ke bank ada kolateral. Nah, kira-kira saya nggak bilang bahwa kita belajar dari De Soto, tetapi intuisi seperti inilah kira-kira konseptually yang menjadi dasar di balik. Tapi gugatannya kan bukan soal sertifikasi. Kalau boleh saya selesaikan. Tadi kan berhubungan tadi, apakah reformasi agraria yang perlu sekarang, atau oke lah kalau kita belum bisa ke arah yang lebih besar, kita mulai dulu dengan apa yang ada. Membagikan tanah dua dengan kepastian hukum sertifikat. Termasuk saya sendiri menyaksikan bagaimana Pak Jokowi misalnya di Sumatera, di Jambi, membagikan lahan-lahan kehutanan negara yang tidak produktif untuk diberikan secara kepastian hukum kepada masyarakat setempat. Nah, ini kan membantu ekonomi mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka selain diri mereka sendiri. Tetapi at least pemerintah memberikan kepastian bahwa ada lahan yang atas nama rakyat yang sudah sebenarnya menggunakan itu, sudah memiliki itu, tapi tidak ada surat menyurat. Nah, dengan itu mereka bisa berkata dengan bangga bahwa kami adalah pemilik lahan ini, dan kalau kami bisa berusaha, bisa mengembangkan usahanya dengan surat yang legal dan diakui oleh dunia perbankan. Kira-kira itulah. Sertifikasi. Pak Dirman, jadi apa sebetulnya ungkapan Pak Jokowi sampai 3 kali saya tunggu dan saya tunggu, sebetulnya bagi timnya Prabowo Sandi ini strategi kampanye dari Pak Jokowi atau gimana? Sebenarnya saya tidak ingin komentar ya, tapi barangkali menarik untuk mengapresiasi judul malam ini, Kotak Pandora bernama debat. Ada 2 yang menarik. Satu, ekspresi Pak Jokowi, Pak Presiden kita itu belakangan makin hari makin kelihatan emosional gitu. Dan kita urut ke belakang. Di Lampung pernah bicara mengenai akan gebuk siapa yang bicara mengenai PKI. Kemudian di Sentul pernah mengatakan jangan ngajak ribut, tapi kalau ribut jangan takut gitu. Itu udah agak lama kan? Iya. Belakangan. Ini saya ngurut ke belakang. Dan makin ke sini makin bobot emosinya makin muncul. Jadi saya tidak tahu apa ini gejala apa, tapi kemarin kan sangat emosional tuh, sampai saya ulang begitu. Tapi buat kita sih ini indahnya demokrasi lah. Nanti semua pikiran, ucapan, tindakan akan diuji oleh publik. Gitu. Jadi terhadap pandangan itu saya ingin jelaskan 2 cerita. Bagi Anda apa sih kalau dipandang Pak Jokowi makin emosional artinya apa? Ya tidak apa-apa, itu kan Pak Prabowo juga bukan sama kerasnya juga. Membiarkan masyarakat menilai itu kan. Sementara Pak Prabowo atau mau menandingi Pak Prabowo dari sisi retorik gitu. Ada yang mengatakan ini pribadi yang tertukar katanya. Pribadi. Sementara misalnya kami ini di tim disebut, sebagian kawan mengatakan guyonnya itu kita frustasi menyarankan Pak Prabowo untuk menyerang balik, kok nggak nyerang-nyerang gitu ya. Tapi saya ingin cerita 2 hal. Satu soal tadi lahan tadi. Salah satu tokoh yang difavoriti Pak Prabowo adalah Che Guevara. Che Guevara. Kata teman-teman yang lama dengan beliau, di kamarnya dulu tuh dikandungkan gambarnya beliau, gambarnya Che Guevara. Yang menarik sekali adalah yang menarik sekali adalah cerita beliau tentang betapa seorang Che Guevara begitu memimpin, kemudian yang pertama kali dilakukan adalah melakukan land reform. Tanah ibunya diambil, dibagikan pada rakyat. Ini mengilhami pikiran Pak Prabowo bahwa beliau juga sudah siap dengan kalau mesti dilakukan, tapi pakai aturan, bukan dengan asal bicara gitu. Karena itu di dalam kasus ini beliau katakan, loh kalau aturannya jelas dan memang disiapkan untuk dikembalikan, kita kembalikan. Jadi beliau bukan mengatakan sesuatu yang sekedar retorik, tapi betul-betul memang niat untuk kita. Dan kalau pemerintah juga akan melakukan reform gitu. Bila nanti aturannya jelas, dia akan kembalikan itu. Baik. Bentar, saya ke Mas Gun Gun dulu. Mas Gun Gun. Bisa nanya soal Che Guevara aja nggak? Ini asik nih. Ini lebih konseptual, jadi nggak mau berdebat. Tapi gini, kalau bagi Mas Gun Gun, sebetulnya pesan apa sih? Apa betul Anda juga melihat bahwa Pak Jokowi lebih cenderung lebih emosional? Bicara di depan masa juga sama dengan Pak Prabowo juga kan, makin sama-sama lebih emosional gitu. Saya melihat 2 hal ya, Mas Budiman. Pertama adalah konteksnya. Kemudian yang kedua adalah dampak. Kalau bicara konteks pesan di saat debat, itu saya lihat memang strategi yang digunakan oleh Pak Jokowi ofensif. Ofensif? Terutama misalnya pada saat bicara soal penguasaan lahan.
Dan itu kemudian ditindaklanjuti pada saat kemarin di Sentul. Di Sentul. Jadi ini adalah bagian, kalau saya boleh kutip sebuah tulisan bagus tuh Dominic Ivanti. Itu yang membedakan antara verbal aggressiveness itu dengan argumentativeness. Itu tulisan yang membedakan mana yang kemudian ide menyerang, menohok dengan basis argumentasi atau tidak. Gitu. Maksud saya, kalau verbal aggressiveness itu biasanya menohok langsung to the point, seperti kemarin pada saat debat itu kan bicara soal 220.000 dan 120.000 di Aceh serta di Kalimantan Timur. Dan itu kemudian menurut saya adalah bagian yang lumrah dalam konteks kampanye di panggung debat. Itu Wajar, pertama, wajar. Tetapi kemudian kategorinya sebenarnya masih verbal aggressiveness. Kalau kemudian ditambah misalnya seperti kemarin di Sentul itu ada argumentasi. Kenapa? Kenapa misalnya dia menunggu dan seperti apa prosedur negara dalam konteks kasus itu. Itu menjadi tidak lagi verbal agresif tetapi lebih ke terminologi argumentativeness. Nah, saya melihat ada keterputusan narasi sebenarnya. Tetapi dalam konteks strategi kampanye itu kerap kali memang dipakai begitu. Nah, kemudian yang kedua soal dampak. Kan kalau bicara dampak setelah peristiwa itu biasanya ada dua. Satu, mengontrol narasi lewat perengkingan isu. Dan itu menurut saya Jokowi setelah debat itu unggul. Dalam konteks misalnya narasi soal unicorn dan soal lahan. Dan itu kemudian menjadi ruang publicity terbukti dari diskursus publik yang terbangun. Nah, yang kedua itu soal yang dimaksud dengan subsequent effect itu adalah efek lanjutan, itu soal persepsi. Dan kemudian baru nanti diharapkan memengaruhi tindakan atau perilaku memilih. Nah, saya melihat persepsi yang dikonstruksi adalah soal yang diupaya dibangun itu adalah paradoks antara pernyataan Pak Prabowo itu dengan penguasaan lahan yang kemudian langsung disebut oleh Pak Jokowi dimiliki di Kalimantan Timur dan di Aceh. Saya membaca paradoks. Baik, mungkin Adit nanti bisa menjelaskan sebenarnya apa yang mau dituju Pak Jokowi sampai kemudian di debat pertama ngomong soal konsesi lahan, kemudian di debat kedua kemudian juga ngomong saya menunggu, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.